Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di acara kita di pengajian IDAI cabang DIY, bukan hanya anggota IDAI, keluarga IDAI cabang DIY. Jadi sebenarnya kita akan lebih senang kalau yang datang itu seluruh keluarga ya. Cuman memang pada hari libur biasanya masing-masing punya acara ya. Dari anaknya, keluarga masing-masing punya acara, apalagi ini menjelang puasa sehingga banyak sekali acara saya kira yang akan dipadatkan di minggu-minggu ini, tinggal 2 minggu ya. Sehingga mohon maklum kalau mungkin kedatangan tidak seperti yang diharapkan. Tapi mudah-mudahan tetap nanti forum ini bisa menambah ilmu kita, terutama ilmu agama sekitar kita kemudian ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Dr. Tuti yang sudah memfasilitasi pertemuan ini ya. Kita bergilir yang tidak ada aturannya beberapa ya. Dan Ustaz yang sudah bersedia untuk datang memberikan ilmu, berbagai ilmu ke kita semua, kami ucapkan terima kasih juga. Mudah-mudahan nanti pengajian ini berlangsung dengan lancar, baik ya. Dan semoga nanti masih akan mungkin beberapa yang dari arah selatan mungkin masih agak terlambat ya. Karena ini ujung utara. Ya, nanti mungkin, tapi ini nggak semua ada ya terakhir ya. Saya pamit ya. Terus nanti mohon doanya karena beberapa dari kita akan ada yang menjalankan ibadah umroh, yang lagi mungkin sekaligus mohon tambah doa, pamit dan semoga kita diberikan kelancaran semua dan dapat beribadah dengan khusyuk di tanah suci. Saya kira itu dari kami sebagai awalan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengajian IDAI yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Basirasi. Cuman agak khawatir kadang itu aktif banget anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka tentunya adalah silaturahim. Kemudian yang berikutnya adalah untuk sama-sama untuk belajar bersama tentang agama ini, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini sebagaimana yang tertulis di pengumuman ya, termaktub di pengumuman,
untuk pembahasan kita kali ini, insyaallah kita dalam rangka istiqbal syahri Ramadan, dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, maka kita akan membahas tentang bekal atau kiat-kiat dalam menyambut bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang memang terkadang bulan Sya'ban ini bulan yang terlupakan, ya, karena terhimpit dengan bulan-bulan yang mulia. Sebelum bulan Sya'ban ini ada bulan Rajab, setelahnya ada bulan Ramadan, ya. Maka para ulama menjelaskan bahwa bulan Sya'ban ini syahrul ghaflah, bulan yang terkadang terlupakan. Ya, kenapa demikian? Karena tadi di Rajab sudah jelas bahwa Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita ketahui bagaimana keutamaannya, sehingga di bulan Sya'ban ini yang seharusnya dijadikan kita sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, namun terkadang justru sebaliknya banyak yang lalai di bulan Sya'ban ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya beberapa hari lagi, sebentar lagi, mungkin sekitar sekarang tanggal 13 dan 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, dan juga bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau mengatakan, as-salawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, asar, maghrib ke isya ke subuh ke zuhur, wal jum'ah ila al-jum'ah, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Semua ini kata Nabi SAW, mukaffirat, ma bainahun, sebagai takfir, sebagai ampunan, sebagai mukaffiratul dzunub. Ini menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ramadan ke Ramadan berikutnya, di antara keduanya ini kita berjumpa dengan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini sebagai penghapus dosa-dosa kita. Juga dalam hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, mengimaninya dan juga mengharapkan pahalanya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita ini setiap tahunnya bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan enggak sekali 2 kali kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Sudah ada yang mungkin lebih dari 20 kali, ada yang lebih dari 30 kali, atau lebih dari itu. Artinya perjumpaan kita, pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini bukan sebentar atau bukan sedikit. Bisa dikatakan praktisi. Kita ini praktisi, dan kalau memberikan ceramah atau mau'izah atau yang lain kepada praktisi ini kan berat, ya. Kita misalnya ngisi seminar di praktisi-praktisi yang sudah ahlinya, ini berat. Dan kita sering berjumpa dengan bulan Ramadan. Perjumpaan kita nggak sekali 2 kali dengan bulan Ramadan.
Makanya kita sudah ahli sebenarnya dalam berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun terkadang karena seringnya seseorang itu berjumpa, seringnya seseorang itu bertemu dengan Ramadan, justru sebagian menganggap bahwa perjumpaan dengan bulan Ramadan itu enggak spesial. Perjumpaan dengan bulan Ramadan itu menjadi perjumpaan yang hampa, yang ya hanya rutinitas tahunan begitu saja. Ya, dan ini sebagaimana kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Para ulama menjelaskan ada satu kaidah, kathratul misas tumitul ihsas. Banyaknya berinteraksi, kita berinteraksi, banyaknya kita berinteraksi, tumitul ihsas, itu mematikan sensitivitas. Kita sering berjumpa, kita sering bertemu, sensitivitas kita terhadap sesuatu tersebut akhirnya berkurang, bahkan mungkin bisa hilang. Ya, bisa hilang. Mungkin di awal perjumpaan kita merasa bahagia, merasa spesial. Ya, seperti misalnya, ya, tidak jarang ketika kami membawa jamaah untuk umroh, ya, maka ketika pertama kali dia melihat Ka'bah, apa yang terjadi? Nangis. Banyak yang nangis, banyak yang terharu. Selama ini hanya bisa melihat misalnya di TV, kemudian sekarang bisa melihat langsung, bisa beribadah langsung, bisa memohon, memanjat kepada Allah, berdoa di depan Ka'bah. Nangis. Bahkan ya, sebagian mau berlama-lama di Masjidil Haram, ya, pengen mandangin Ka'bah, ya, pengen khusyuk. Ya. Hari berikutnya sudah mulai berkurang, ya. Sudah mulai berkurang, tidak lagi sesemangat di awal. Apalagi kemudian menjelang akhir, ini tawafnya bukan lagi di pelataran Ka'bah, ya, di Matof, tapi di mana? Di Bin Dawud. Tawafnya sudah di mall-mall, ya, cari oleh-oleh. Pagi oleh-oleh, cari siang, malam, ya sudah lupa dengan Masjidil Haram. Ya, karena apa? Sensitivitas dia sudah berkurang. Berkurang. Begitupun, ya, lihat, kalau kita lihat orang-orang yang penjaga-penjaga hotel, ya, penjaga-penjaga hotel, atau misalnya toko-toko yang di ring satu Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Oke, ketika adzan tutup, betul, adzan tutup. Tapi lihat, sholatnya di mana? Di depan tokonya kebanyakan. Ya, padahal kita jauh-jauh ke sana itu untuk bisa sholat di Masjid Nabawi, untuk bisa sholat di Masjidil Haram, yang tentu pahalanya ya sangat besar. Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Namun orang-orang ini lebih memilih untuk sholat di mana? Di depan tokonya masing-masing. Kenapa? Ya, tadi, ya, kathratul misas tumitul ihsas. Banyaknya seringnya seseorang itu berinteraksi sehingga kemudian mematikan sensitivitas. Ya, dia sudah tidak, ya, peka lagi, sudah tidak menganggap bahwa itu adalah hal yang spesial, ya. Dan ini, ya, kita khawatirkan kalau ini terjadi misalnya dengan Ramadan kita, ya. Perjumpaan kita dengan bulan Ramadan menjadi perjumpaan yang gak spesial lagi. Karena gak spesial, akhirnya gak ada persiapan untuk bisa menyambut bulan Ramadan, ya. Sehingga perjumpaan kita yang seharusnya mendatangkan ampunan Allah, mendatangkan rahmat Allah, justru menjadi bumerang bagi kita. Kata Nabi SAW, "Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lah." Celaka, binasa seseorang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan,
namun ternyata nggak diampuni dosa-dosanya. Ya. Maka sekadar berjumpa, sebatas kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, ini belum cukup. Namun bagaimana perjumpaan kita dengan bulan Ramadan ini menjadi perjumpaan yang diberkahi oleh Allah, menjadi perjumpaan yang mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Karena kita lihat berapa banyak orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, namun apa yang dilakukan di bulan Ramadan? Puasa enggak, sholat enggak. Atas apa faedah dari berjumpa dia dengan bulan Ramadan? Justru Nabi SAW memberikan ancaman yang cukup pedih. Radhima anfu 'abdin, celaka binasa. Ya, seseorang yang ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan ternyata itu tidak membuat dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan ini itu bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Jadi Allah itu punya jatah setiap malamnya di bulan Ramadan itu membebaskan hamba-hambanya dari belenggu api neraka. Setiap malam, wa dzalika fi kulli lailah. Setiap malam. Kita nggak berhasil di malam pertama, ada malam kedua nggak berhasil, malam ketiga dan seterusnya. Yang jadi masalah ketika sudah 30 hari, 30 malam, namun kita nggak ada di situ, nggak masuk di situ. Ini merugikan. Padahal kalau kita lihat bulan Ramadan ini, bulan yang benar-benar Allah sudah kondisikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka apa? Pintu-pintu kebaikan itu akan pintu-pintu surga itu akan dibuka. Bagi ulama menjelaskan adalah pintu-pintu kebaikan dibuka. Pintu-pintu neraka, pintu-pintu keburukan ditutup dan setan-setan itu dibelenggu. Artinya Allah sudah kondisikan bahwa bulan Ramadan ada bulan yang seseorang itu lebih mudah untuk beramal soleh di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka kita lihat bagaimana di bulan Ramadan orang-orang berlomba untuk baca Quran, menghatamkan Al-Quran, orang-orang berlomba untuk bersedekah, memberi buka, memberi sahur, orang-orang berlomba untuk misalnya apa? Ada yang berangkat umroh dan segala macam. Ramadan terkondisikan. Juga setan-setan dibelenggu. Sebagian penjelasan ulama menjelaskan bahwa maksud dari setan-setan dibelenggu adalah apa? Ini setan-setan yang levelnya tinggi, yang dibelenggu, sedangkan yang kroco-kroco yang level bawah itu enggak. Nah, kalau menjelaskan kalau seandainya seseorang itu masih melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, itu menunjukkan bahwa tidak perlu dia diganggu, digoda dengan setan-setan yang level atas. Yang level tinggi, yang level rendah aja sudah jebol keimanannya. Artinya apa? Menunjukkan bahwa lemahnya iman dia. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita perjumpaan kita dengan bulan Ramadan menjadi perjumpaan yang kita impikan, yang kita idamkan, yang kita inginkan, yaitu perjumpaan yang mendatangkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ada bekal-bekal atau kiat-kiat yang harus kita pelajari, kita amalkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama, bekal pertama yang harus kita bawa itu tentang apa? Berilmu tentang bulan Ramadan. Berilmu tentang puasa dari A sampai Z.
apa itu puasa, pembatalnya apa, sunnah-sunnahnya apa, yang dimakruhkan apa, sholat tarawih itu bagaimana, ya, kok ada yang 11, ada yang 23 misalnya. Kok misalnya apa, boleh gak ketika kita sudah sholat tarawih kita pengen sholat malam lagi, pengen nambah. Ini dipelajari sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan kita sudah berilmu, kita sudah memiliki ilmunya, mantap. Ya, seseorang itu ketika beribadah dan dia memiliki ilmunya tentang ibadah tersebut, maka apa? Dia akan lebih tenang, dia akan lebih mantap untuk mengamalkan ibadah tersebut dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki ilmu tentang ibadah tersebut. Dan di Indonesia ini biasanya yang ketika atau persiapan yang benar-benar disiapkan untuk menyambut satu ibadah itu biasanya haji dan umroh. Ya, haji misalnya udah 1 tahun atau berapa tahun sebelumnya dia sudah persiapan, ada manasik ini, manasik itu, sudah beli perlengkapan dan segala macamnya, begitu pun umroh. Namun kalau ya terkadang kalau ibadah-ibadah yang lain, Idul Adha, ya misalnya, atau misalnya puasa dan yang lainnya, terkadang ya tidak ada persiapan ilmu di situ, ya, kurang atau kurangnya persiapan. Ya, padahal Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya kalau ya, misalnya ya, mau misalnya ini Masya Allah semuanya ya, dokter-dokter yang ahli ya, misalnya mau melakukan satu operasi, kita tahu misalnya ya, orang ini nggak berkompeten di bidangnya, orang dia nggak punya ilmunya ya, walaupun niatnya baik ya, pengen menyelamatkan dan segala macamnya, namun dia tidak punya ilmunya untuk melakukan amalan tersebut atau melakukan misalnya operasi ya, kira-kira bisa nggak kita mempercayakan kemudian orang yang kita sayangi, anak kita, istri kita atau keluarga kita dioperasi sama orang tersebut padahal dia nggak punya ilmunya, nggak pernah belajar, nggak ada ilmu? Maka tentu nggak mau ya. Kita mau naik pesawat, kita mau naik bis misalnya, naik kendaraan, ternyata ya, supirnya itu baru di situ baru belajar, baru buka itu cara mengendarai mobil yang benar. Kira-kira kita mau ikut mobil itu atau keluar? Keluar, nggak mau. Kenapa? Nggak ada ilmu. Ya. Begitupun ketika ini berkaitan dengan hal ini, apalagi kemudian dengan apa? Ramadan, dengan agama. Kita ingin masuk surga, kita ingin ya, mendapatkan kenikmatan surga, maka tentunya ya apa yang kita lakukan, ilmu tentang ya bagaimana bisa ya sukses untuk masuk ke dalam surga, bisa sukses untuk ya meraih ampunan Allah di bulan Ramadan. Pelajari. Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab beliau memberikan satu bab, babul ilm qabla al-qaul wal amal, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Artinya ya beliau menjelaskan ya di bab tersebut hadis-hadis bahwa kita diperintahkan untuk memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal dan berucap. Orang yang melakukan bisnis A, B, dan C, ya, dia pelajari dulu, oh ini boleh atau tidak, oh ini bagaimana akad kita seterusnya. Orang yang melakukan ibadah ini misalnya, pelajari terlebih dahulu ya, sehingga tentunya ketika dia masuk ke dalam ibadah tersebut ya, dia sudah punya bekalnya yang cukup tentang ilmu tersebut, dia sudah mengetahuinya. Dan pada saat ini, zaman ini, alhamdulillah, ini semua dimudahkan oleh Allah. Kita nggak bisa hadir langsung, banyak sekali ya, di internet, tinggal dicari. Baik itu mau yang kajian kitab dari A sampai Z selesai, ada. Baik itu kajian tematik menyambut bulan Ramadan,
itu juga ada fikih puasa dan segala macamnya, itu banyak. Kalau misalnya belum bisa, belum mampu untuk itu, kita bisa beli buku-buku tentang berkaitan dengan Ramadan juga sangat banyak. Sangat mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Maka berilmu tentang bulan Ramadan, ini salah satu bekal yang terbaik untuk bisa kita pelajari sebelum datangnya bulan Ramadan. Berikutnya, bekal berikutnya atau kiat berikutnya untuk menyambut bulan Ramadan sehingga menjadi bulan pertemuan, menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah, itu adalah dengan pemanasan. Pemanasan. Apa kaitannya dengan pemanasan? Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya mengatakan apa? Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk mendapatkan nikmat tersebut, nikmat surga apa? Kata Allah, falyatanafasil mutanafisun, berlomba. Jadi Allah sebutkan salah satuan ibadah itu apa? Perlombaan. Baik. Yang namanya perlombaan itu biasanya apa? Ada pemanasan atau enggak? Ada. Baik. Apalagi ini Ramadan. Berarti seakan-akan ini olimpiadenya orang muslim. Olimpiadenya orang muslim di sini. Ramadan. Kita ketahui bahwa kita analogikan dengan perlombaan. Kalau misalnya yang paling familiar adalah sepak bola. Bagaimana ketika mereka ingin melakukan sebuah turnamen, sebuah perlombaan, apa yang akan mereka lakukan? Tentunya akan ada uji coba dan segala macamnya, pemanasan dan segala macam, sehingga kemudian ketika hari H, mereka sudah siap. Mereka bisa bermain dengan baik. Tidak ada kemudian padahal ini kita katakan ini adalah atlet-atlet profesional yang sudah terlatih, namun mereka tetap butuh untuk apa? Latihan, pemanasan, bertanding sebelum hari H dan yang lainnya. Begitupun dengan ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, maka harus ada pemanasan yang harus kita lakukan. Kita 11 bulan sebelumnya itu jarang untuk sholat malam misalnya. Orang-orang misalnya 11 bulan sebelumnya jarang sholat malam. Kemudian di bulan Ramadan tarawih, sholat malam, tarawih 11 rakaat atau 23 atau ada yang lebih misalnya. Dan ini setiap hari berat. Kalau nggak biasa jadinya apa? Berat. Makanya kita lihat apa yang terjadi kondisi masjid-masjid kita ketika satu minggu di bulan Ramadan. Apakah sama dengan awal di bulan Ramadan? Beda. Banyak yang berguguran secara sofnya nambah maju. Karena tidak terbiasa, berat. Nggak ada pemanasan yang dia lakukan. Jarang membaca Al-Quran. Kemudian dia apa? Dia pengen, saya pengen khatam di Ramadan. Padahal
selama dia hidup itu ternyata belum pernah menghatamkan Al-Quran. Kemudian dia pengen mencoba menghatamkan Al-Quran 1 bulan. Berat. Kalau dia belum terbiasa, berat. Berbeda halnya ketika dia sudah pemanasan, sudah membiasakan dirinya. Nah, bulan Sya'ban ini adalah momentumnya. Bahkan ulama-ulama sebelumnya persiapannya itu ya sudah 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa Syahrul Rajab, bulan Rajab itu adalah Syahrul Zara', bulannya menanam. Wa Sya'ban Syahrul Saqi Zara', bulan untuk menyirami tanaman yang tadi kita tanam. Wa Ramadan, dan Ramadan itu adalah bulan kita panen. Rasulullah mengatakan, dan bagaimana seseorang itu bisa panen kalau dia tidak menanam? Ya. Bagaimana dia bisa maksimal untuk beribadah di bulan Ramadan? Bagaimana dia mau mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kalau ternyata bulan Rajab, bulan Sya'ban nggak ada yang dipanen, nggak ada persiapan? Berat. Ya. Maka bulan Sya'ban ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih ada waktu untuk membiasakan diri yang tadinya mungkin jarang baca Quran, mulai dirutinkan. Gak usah muluk-muluk sampai hari 1 juz, kita bisanya berapa, 1 lembar, oke 1 lembar. Setelah itu kemudian sudah biasa, naik lagi. Ya bahkan kalau sudah terbiasa, ya. Ini kalau dia lewati hari-harinya tanpa kebiasaan tersebut, membaca Quran misalnya, itu akan aneh, akan ada yang kurang. Akan ada yang kurang. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan apa? Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Seandainya hati kita itu bersih, suci, ini kita tidak pernah akan merasa cukup atau merasa kenyang dengan membaca Al-Quran. Artinya apa? Pengennya nambah tilawah kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahra akthar min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah banyak berpuasa melainkan di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban ini, selain bulan Ramadan tentunya, bulan yang dimana Nabi SAW paling banyak untuk berpuasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan Rajab atau di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, ini paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi itu di bulan Sya'ban puasanya full. Puasanya full. Tentunya apa? Sebagai istiqbal syahr Ramadan, sebagai sambutan untuk menyambut bulan Ramadan. Seorang Nabi saja ini persiapannya, sambutannya untuk menyambut bulan Ramadan ini luar biasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat berikutnya itu adalah dengan beristighfar dan berbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun atas dosa-dosa kita. Karena salah satu yang membuat kita malas untuk beribadah, yang membuat kita itu gak semangat dalam beribadah, di antaranya apa? Sebabnya adalah dosa-dosa kita.
disebabkan karena kemaksiatan kita. Kalau kita nggak bertobat, kalau kita nggak minta ampun sama Allah, tentu ini akan mengundang dosa-dosa yang lain. Para ulama mengatakan innal maksiyata tunadi ukhtaha. Sesungguhnya maksiat itu dia akan ngajak teman-temannya, manggil. Ini loh teman-temannya. Kita berbuat maksiat A, manggil B, maksiat yang B, manggil maksiat yang C, dan seterusnya. Kalau kita nggak bertobat, kalau kita justru malah lanjut maksiatnya, maka perbanyak istighfar, perbanyak tobat, sehingga kemudian ini mempermudah kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatus sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan kemaksiatan, maka akan diberikan noda hitam di hatinya. Satu kali kemaksiatan, satu noda hitam. Namun ketika dia taba wastaghfar, dia bertobat dan beristighfar, maka Allah akan hapuskan noda-noda tersebut. Namun kalau enggak, maka sebanyak apa dia bermaksiat, sebesar apa kemaksiatan dia, maka sebanyak itu pula noda hitam yang akan ada di hatinya. Sehingga kata Nabi, akan ada hati yang sudah full, penuh dengan noda hitam, dan akhirnya sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima kebenaran. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati-hati yang bersih dan baik. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya, bekal berikutnya untuk menyambut bulan Ramadan itu adalah dengan banyak berdoa dan tawakal. Yang perlu kita ketahui bahwa jangan sampai ada dalam benak kita bahwa menyambut bulan Ramadan ini jangan sampai hanya dengan apa? Menganggap bahwa diri kita masih kuat, diri kita masih hebat. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan diri kita, karena ibadah ini benar-benar taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang masih muda, kuat, kalau mungkin naik gunung dia semangat, namun ketika bulan puasa, bulan Ramadan, apa yang terjadi? Puasa enggak, sholat juga enggak. Padahal dia orang yang mampu, mungkin dibandingkan dengan orang-orang yang sudah lanjut usianya, dia sangat lebih kuat. Namun ternyata kalah. Karena itulah ibadah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Para ulama menjelaskan apa kolerasi, apa kaitannya ibadah dengan pertolongan. Kenapa Allah tidak mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli wa iyyaka nasum wa iyyaka nahujj? Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami sholat dan hanya kepadamu-lah kami puasa dan hanya kepadamu-lah kami bersedekah atau yang lain. Tapi Allah mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Para ulama menjelaskan karena seseorang itu gak akan mampu untuk beribadah, dia gak akan mampu untuk sholat, dia gak akan mampu untuk puasa, dia gak akan mampu untuk haji, kecuali apa? Pertolongan dari Allah. Makanya Nabi SAW ketika beliau sedang menggali parit di perang Khandaq, salah satu ucapan beliau yang terkenal adalah apa? Wallahi laulallah
mahtadaina wala shallaina wala tasaddaqna. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah, kita ini nggak bisa diberi hidayah, kita nggak dapat hidayah. Dari miliaran orang, Allah pilih kita untuk mendapatkan hidayah. Maka ini adalah nikmat yang terbesar yang harus kita jaga dan syukuri. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa bersedekah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa sholat. Seorang muadzin ketika mengumandangkan adzan, ya, qad qamatis shalah, hayya 'alas shalah. Apa yang kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Pada keseruan salat, mari salat. Ayo datang salat. Tegakkan salat. Tapi kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah. Artinya apa? Kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa menegakkan sholat itu, ya, kecuali dari Allah. Ya, maka wajib untuk kita syukuri, ya, nikmat tersebut. Ya, maka ya, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya. Oleh karena ini para ulama menjelaskan doa Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini belum cukup. Meminta hanya perjumpaan dengan bulan Ramadan ini belum cukup. Namun juga minta agar perjumpaan tersebut menjadi perjumpaan yang diberkahi, ya, yang perjumpaan yang penuh diisi dengan hal-hal yang kebaikan. Ya. Karena tadi kita sudah jelaskan di awal, berapa banyak orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, namun ternyata justru tidak puasa, tidak sholat, ya, sehingga kemudian Nabi SAW mengancam, radhima anfu adrin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah, celaka binasa seseorang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, namun ternyata tidak diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama sebelumnya, ya, dalam satu riwayat mereka itu meminta kepada Allah, ya, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka minta agar Allah, ya, berikan mereka kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, agar mereka bisa beribadah di bulan Ramadan. Ya, karena berjumpa dengan bulan Ramadan ini nikmat yang sangat besar. Ya, bisa beribadah di bulan Ramadan ini nikmat yang sangat besar. Mereka minta 6 bulan sebelumnya, sudah minta. Ya, dan 6 bulan berikutnya mereka minta agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh mereka. Jadi mereka maksimal dalam, ya, menyambut bulan Ramadan. Ya. Namun saya di antara kaum muslim terkadang dengan datangnya bulan Ramadan itu ada yang bahkan tidak suka, tidak gembira. Padahal Nabi ketika datang bulan Ramadan itu bergembira menyambut bulan ini. Datang kepada para sahabat, atakum syahrul Ramadan, atakum syahrul Ramadan. Akan datang bulan Ramadan, akan datang bulan Ramadan, syahrul mubarak, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, senang dalam menyambut bulan Ramadan. Sebagian kaum muslim merasa nggak senang, puasa harus tarawih, harus menahan lapar, dahaga dan segala macamnya. Ya. Maka, ya, tentu ini sikap yang tidak tepat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian persiapan yang berikutnya, ya, yang terakhir itu adalah kita buat target. Ya, karena sesuatu yang tentunya semua sudah pahami, sesuatu yang tidak, ya, ada target itu terkadang apa? Sering diremehkan dan ditunda-tunda. Tapi kalau itu target, itu akan lebih terarah, kita lebih termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Ya. Misalnya apa? Mau target perbaikan apa saja, ya. Mau khatam Al-Quran silahkan, ya. Tinggal diatur waktunya
Al-Quran ada 30 juz, berarti sehari 1 juz. 1 juz itu ada 10 lembar. Kalau mungkin sekali duduk, ya sekali ngaji 1 juz, berat. Dibagi waktunya, ya 10 lembar, berarti taruhlah di subuh misalnya berapa? 2 lembar setengah. 2 lembar setengah itu kalau misalnya kita fokus, ya itu insya Allah ya paling lambat ya 15 menit, ya 10 menit sampai 15 menit udah selesai. Artinya kita butuh waktu sekitar itu aja, 10 sampai 15 menit. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, nanti di duha misalnya bisa lagi nambah 2 lembar setengah, ya 15 menitan. Nanti habis zuhur bisa, habis asar bisa, ya nanti habis tarawih itu bisa. Sehingga kemudian ini selesai dalam 1 hari, ya 1 juz. Dan itu konsisten. Ya. Belum bisa, misalnya maksimal. Kalau saya belum bisa maksimal, misalnya ya sehari pengen setengah juz, jadi sholatnya 1 lembar. Buat apa saja target kebaikan. Ya, sedekah misalnya nggak usah muluk-muluk, sehari 10.000, sehari ngasih makan bukaan 1 orang buka. Ya, target-target seperti ini. Target misalnya Ramadan saya nggak boleh terlewat sholat duhanya. Ya. Ramadan saya harus jaga sholat rawatibnya. Ya. Atau hal-hal yang lain. Ya. Ramadan saya ingin menghatamkan ya buku ini. Ya, terserah. Ya, mau baca buku ini dan setelahnya. Buat apa saja target yang terpenting adalah itu kebaikan. Ya, sehingga kemudian Ramadan kita lebih lebih bermakna lagi. Ramadan kita lebih kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan dan dengan perjumpaan yang kita dambakan, yaitu perjumpaan yang mendatangkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf kalau banyak salah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai amal saleh kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan untuk persiapan Ramadan itu salah satu hadis, kalau tidak salah tadi disebutkan dari Aisyah itu bahwa Rasulullah itu di bulan Sya'ban itu puasanya hampir full kan. Nah, saya juga pernah membaca ada hadis itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu melarang kita berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Nah, itu penjelasannya bagaimana, Ustaz? Baik, untuk hadis yang larangan dari 15 Sya'ban, wallah alam saya belum pernah membacanya, belum pernah menemukannya. Namun yang saya ketahui adalah ada larangan bahwa kita dilarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Artinya mungkin di tanggal 29 dan 30 Sya'ban. Baik, ini larangan ini ditujukan untuk orang yang dia tidak pernah berpuasa. Artinya apa? Misalnya kalau dia puasa Daud, baik puasa Daud atau puasa Senin Kemis, rutin dia udah lakukan itu. Kemudian bertepatan puasa Daudnya dia atau puasa Senin Kemisnya dia itu di tanggal yang tadi dilarang, maka itu tidak mengapa, maka itu diperbolehkan. Misalnya dia puasa Senin
Kemis, ternyata puasa Senin Kemisnya itu di tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban. Ya. Kalau orang nggak pernah puasa sebelumnya, makanya nggak boleh puasa di tanggal ini. Tapi kalau dia sudah merutinkan puasanya, maka boleh. Kenapa dilarang? Bagi ulama menjelaskan karena ini yaumul syak, ya hari yang ragu-ragu. Ya, hari yang ragu-ragu. Ini masuk Ramadan atau belum? Ya, maka karena dulu kan perhitungan masuknya Ramadan itu dengan hilal, ya. Jadi masih belum diketahui, makanya 1 hari atau 2 hari, ya, kata Nabi SAW itu tidak boleh berpuasa. Kecuali kalau dia sudah membiasakan puasa, maka boleh puasa di 2 hari ini, tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Ada yang baik? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Jumlahnya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf sekali, terutama pada Ustaz Reza yang telah mengisi tausiah ini, juga kepada saudara kita, para guru kami, senior kami, keluarga besar pengajian IKADAI, Ikatan Keluarga Kebencanaan Indonesia cabang Yogyakarta. Karena saya sangat terlambat, sangat terlambat. Kebetulan diminta ngisi seminar tumbuh kembang, itu aja saya minta on time jam 8. Yang namanya Indonesia yang betul-betul sedikit lah. Jadi baru mulainya jam 8:04. Mudah-mudahan semuanya baik. Kita telah mendapat bekal dari Ustaz untuk persiapan Ramadan. Sangat-sangat benar. Kalau kita tidak latihan itu kaget. Kagetnya biasanya di jam 12 siang. Terbuka, bolak-balik lihat kulkas dibuka, ya, dan seterusnya. Apalagi anak-anak kita, ya, ada yang kungkum, ada yang kapiuk, sirahnya dan sebagainya. Jadi insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada guru kami Profesor Syekh di Ramadanina, alhamdulillah, Mas Tunjung, baik-baik, Mas Sumadiono, dan juga saudara saya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Reza tadi. Kesempatan terbaik untuk mengamalkan dan maghfirah dari Allah, kesempatan untuk meningkatkan ibadah yang pahalanya jelas berlipat ganda, dan juga kesempatan yang terbaik untuk memberikan contoh-contoh pada anak-anak kita, kepada pasien, keluarga, dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu, keluarga besar pengajian Ikatan Dokter Indonesia, perlu kami sampaikan, insya Allah kami ber-13 tanggal 22 Maret atau Rabu depan akan melaksanakan ibadah umroh. Kami telah menyampaikan cukup lama kepada teman-teman sejawat, barangkali ada yang kesal, tetapi karena 1 dan 2 pertimbangan mungkin tidak bisa bersama-sama. Dan dilalah ini Allah sudah menakdirkan bahwa harganya luar biasa nanti. Jadi yang harga semula itu 42 juta, eksekutif 9 hari naik jadi 53 juta, jadi naiknya 11 juta. Alhamdulillah kami ber-13 akhirnya sedikit menurunkan pilihan. Toh saya bilang kita kan masih tua, bukan sudah
kita masih tua ya, tapi kan sehat. Jadi kalau kira-kira jalan kaki maka dapat pahala banyak ya Ustaz. Kita jalan kaki, jadi akhirnya kita turunkan ke standar. Standar itu pesawatnya sama, baik Garuda, insya Allah langsung ke Medina, di harga 42 juta. Jadi sama dengan harga eksekutif di sebelum tahun 2023. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa menjalankan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan semua rukun, semua wajib dan sunahnya. Dan alhamdulillah dengan nambah 1 juta kita akan naik kereta dari Madinah ke Mekah. Tambahnya 1 juta kelas ekonomi, kalau yang kelas eksekutif 2 juta. Tapi tolong saya juga ingatkan, dan saya akan mengingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai keasikan naik kereta api. Karena saya keasikan waktu tanggal 1 Februari. Saking asiknya saya tertidur dengan pulas. Begitu bangun sudah sampai di Medina, yang saya ambil kupluk. Sementara HP di depan ini tertinggal. Jadi alhamdulillah HP-nya mungkin sudah dimanfaatkan oleh orang lain, dan lebih baik dipakai mereka. Jadi tolong besok jangan sampai keasikan tidur nyenyak, karena jauh lebih enak daripada kereta api bandara. Ya, saya kemarin naik kereta api bandara juga enak, 20.000. Ini sangat enak sekali, hanya 2,5 jam kurang. Sementara kalau naik bis kira-kira 7 jam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semuanya baik, lancar. Kami insya Allah berangkat tanggal 22, pulang tanggal 30. Jadi 9 hari. Dan mudah-mudahan di sana kita bisa meningkatkan, mengoptimalkan ibadah kita di tanah suci, baik di Madinah maupun di Mekah Al-Mukarramah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ustaz dan pengisi acara ini, dan juga kepada Dr. Tuti, Dr. Tuti yang dengan keikhlasannya mengisi atau jadi tuan rumah pada pertemuan pengajian pada hari ini. Matur Dr. Tuti, jazakumullah khairan. Kebetulan suaminya itu temannya mantu saya. Gila mana Mas Hendra? Mantu saya ada di Temanggung, sudah ke sana. Mudah-mudahan persoalan kita akan bisa lebih baik lagi. Kemudian juga ada isu bahwa rencana pengajian di bulan suci Ramadan, tapi nanti kita bicarakan. Saya tunggu juga lampu kuning dari Dr. Tujuh dari Kiai, apakah bisa dilaksanakan di mana dan sebagainya. Sudah ada yang tersong mundur, jadi tinggal kita godok saja. Dan Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pahala berlipat akan kita raih karena mendatangi pengajian pada hari ini. Sekali lagi matur Pak Ustaz, terima kasih Dr. Akil yang telah membuka acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir doa. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tutup acara ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan kaum muslimin secara umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وأهلنا في جنتك مع نبيك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وباركنا فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا زيارة مسجدك الحرام يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر أمورنا ولا تعسرنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.